Shalom, selamat malam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Renungan firman Tuhan pada saat ini adalah mengenai peranan Roh Kudus dalam hidup kita. Tuhan Yesus menjanjikan Roh Kudus untuk memenuhi kehidupan kita. Tuhan Yesus naik ke surga, tetapi Ia tidak meninggalkan kita sendiri. Ia memberikan Roh Kudus kepada kita. Dan itulah yang menjadi tanda bukti penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepadanya. Tuhan Yesus mengutus Roh Kudus. Roh Kudus adalah pribadi Allah sendiri. Pribadi Allah sebagai Roh sudah dinyatakan sejak pada mula penciptaan. Dan di dalam Injil Yohanes 4 ayat 24 dikatakan bahwa Allah itu roh. Barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Maka dari itu kehadiran Roh Kudus, yaitu kehadiran Allah dalam hidup kita. Dan kehadirannya memiliki banyak fungsi, peranan, dan aktivitas dalam semua aspek kehidupan manusia yang ada di dunia. Dan terlebih khusus, Roh Kudus memiliki peranan yang penting dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Dalam kesempatan kali ini kita akan merenungkan 5 hal yang dikerjakan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Yang pertama, saudara, Roh Kudus mengingatkan kita tentang perkataan Tuhan Yesus dan mengajarkan firman Tuhan kepada kita. Dalam Yohanes 14 ayat 26 tertulis, "Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu." Yang kedua, saudara, Roh Kudus menolong kita dalam perjalanan hidup kita di dunia. Dalam Yohanes 14 ayat 16 tertulis, "Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya." Penolong yang lain yang disebutkan oleh Tuhan Yesus adalah Roh Kudus. Saudara dapat membaca ayat-ayat selanjutnya, di mana penolong ini yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus adalah Roh Kudus. Dan Roh Kudus ini adalah pribadi Allah sendiri. Pengertian penolong dalam ayat ini berarti bahwa Roh Kudus akan berjalan bersama kita, menyertai kita, menolong, menuntun, membimbing, memberikan penghiburan, memberikan kekuatan, dorongan, dan nasihat kepada kita. Roh Kudus menolong kita untuk hidup dalam kebenaran. Dalam Yohanes 16 ayat 13 tertulis, "Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberikan kepadamu hal-hal yang akan datang." Jadi Roh Kudus menolong kita dalam banyak hal. Ia menuntun kita, memimpin kita ke dalam kebenaran, dan Ia memberitakan kepada kita hal-hal yang akan datang. Sungguh luar biasa peranan Roh Kudus dalam hidup kita. Yang ketiga, saudara, Roh Kudus menolong kita di dalam doa-doa kita. Dalam Roma 8 ayat 26 tertulis, "Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan." Yang keempat, saudara, Roh Kudus merupakan meterai dan jaminan bagi setiap orang yang percaya. Dalam Efesus 1 ayat 13-14 tertulis, "Di dalam Dia, kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia, kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan
yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Jadi Roh Kudus merupakan tanda meterai bagi kita yang menjamin kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, untuk memperoleh janji yang penuh, janji keselamatan yang telah Ia berikan kepada kita. Yang kelima, saudara, Roh Kudus memberikan kepada kita kuasa untuk menjadi saksi-saksi Tuhan. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 tertulis, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Saudara yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus memampukan kita untuk menjadi saksi-saksi Kristus yang memberikan keberanian, kekuatan, dan kemampuan untuk hidup menjadi teladan dan menjadi saksi lewat perkataan dan perbuatan kita kepada orang-orang lain di sekitar kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh merupakan sukacita besar karena Tuhan menyertai hidup kita. Kita tidak berjalan sendirian, kita tidak ditinggalkan. Ia memberikan Roh Kudus-Nya dalam hidup kita. Dan ketahuilah bahwa Roh Kudus itu adalah Roh Allah sendiri, pribadi Allah. Dan sungguh luar biasa sebab Allah itu pencipta langit dan bumi. Dia mau berkenan ada di dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah renungan pada saat ini memberikan kekuatan kepada saudara semua. Dan Roh Kudus yang akan memberikan pemahaman yang lebih dalam kepada kita tentang kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang mengajar kami dan memberikan kami sukacita karena Engkau tidak meninggalkan kami sendirian di dunia ini, tetapi Engkau menyertai kami. Engkau memberikan Roh-Mu yang kudus dalam kami, sehingga kami mampu berjalan seturut dengan kehendak firman-Mu. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk selalu berserah, agar kami tidak menuruti keinginan daging, tetapi menuruti keinginan Roh-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, berkati dan sertai kami semua. Sepanjang malam ini, perlindungan Tuhan atas kami, dan penyertaan-Mu Tuhan bagi kami semua, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Berkat, pertolongan, pemeliharaan, kasih karunia daripada Tuhan melimpah bagi kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati saudara dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.